Hai, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi kali ini untuk pembacaan energi Neptunus transit di tanggal 20 April 2022. Selama transit, Neptunus membutuhkan waktu 1 tahun. Artinya, di sanalah manusia akan menetapkan pondasi baru dalam spiritualitas dirinya. Karena Neptunus adalah lambang spiritualitas, imajinasi, pemenuhan janji, dan keajaiban. Neptunus akan sampai di housesnya sendiri yaitu Pisces. Selama 151 tahun, Neptunus sudah berkelana. Dalam satu siklus keseluruhan mengelilingi semua zodiak, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun. Uniknya, karena Neptunus adalah energi dari pemenuhan janji, maka Neptunus membawa manusia ke periode pemenuhan janji dari past life atau kehidupan masa lampau sekitar 165 tahun yang lalu Neptunus berkelana. Disimak video ini dari awal sampai akhir, saya akan bacakan setiap zodiak, tetapi tetap saja ini bacaan general. Jika memang ingin benar-benar dibacakan menurut personal, maka teman-teman ajukan personal reading dan itu berbayar. Namun bacaan ini bisa menjadi petunjuk. Oke, kita lihat. Untuk Aries, Sun, Moon, Ascendant, energi Neptunus ini akan melekat pada diri kamu selama 14 tahun. Selama Neptunus berada di Pisces, kamu akan merasakan perubahan di aspek spiritualitas ya, Aries. Melihat Aries, aspek transit Neptunus. The Shadow, The Vessel, Bridge, The Orphan, Castle. Oke, Aries, beberapa keajaiban yang datang padamu adalah aspek dari shadow, bayangan. Ini guidance. Oke. Kamu akan merasakan intuisi kamu tidak terbatas tanpa kamu sadari. Kamu mendapatkan guidance, angel guardians. Ini tambahan untuk kamu. Nggak tahu datangnya dari mana ya, tapi ini akan melekat dengan kamu dalam 14 tahun. Bisa saja kamu temukan di mana atau dia bertemu dengan kamu ya. Yang dimaksud di sini adalah menjaga kamu bertambah. Kalau selama ini kamu nggak punya, ya ini kamu akan mendapatkan teman baru, tetapi temannya dari alam gaib ya. Shadow, dia menjadi bayangan kamu dan dia akan ikut dengan kamu, mendampingi kamu, menjaga kamu selama 14 tahun, Aries. Kemudian Vessel. Vessel ini adalah cawan. Cawan adalah harapan, hati. Kamu akan memiliki intuisi yang sangat tajam dari sisi batiniah kamu. Kamu akan lebih empat selama 14 tahun ke depan. Namun ini juga menjadi derita bagi Aries karena Aries lebih mudah merasakan perasaan orang lain, rasa yang didapat dari lingkungan, alam, dari hal-hal yang tidak terlihat. Aries bisa menarik energi itu dan mudah menyerap energi itu ya. Oke. Kemudian Bridge. Ini tentang transisi ya. Aries akan sangat mudah berubah emosionalnya, perasaannya karena ada pengaruh vessel. Artinya Aries akan mudah sekali moodnya berubah selama 14 tahun ke depan dengan kartu Earth Planet ya.
Ini menggambarkan Aries akan lebih sering menyendiri, menarik diri. Mode The Hermit akan diaktifkan seperti sang pertapa, sulit untuk menyatukan diri dengan sosial atau dengan orang lain. Bahkan dengan keluarga pun Aries cenderung menarik diri, mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di dalam kamar, belajar, membaca sesuatu, mempelajari sesuatu, seperti tidak memiliki siapa-siapa di dunia, seperti yatim piatu. Dalam 14 tahun ke depan, ini ya bisa saja Aries akan merasakan hidup bagai sebatang kara, walaupun Aries memiliki orang-orang di sampingnya yang tetap mendukung. Walaupun Aries bisa menghubungi teman-temannya, menghubungi siapa saja, bisa terhubung dengan orang ramai, bisa berjalan kemana saja, tetapi seperti merasakan kekosongan. Oke, tetapi kekosongan ini karena Aries nyaman dengan kesendirian. Dan kemudian Castle, istana dengan mutiara-mutiara, bunga. Artinya di sini Aries akan mendapatkan keuangan dan hal-hal yang terkait dengan pendapatan Aries dari spiritualitasnya. Seperti advice seseorang ya yang membutuhkan bantuan Aries, dan mungkin juga Aries di sini akan merasa diperbudak ya oleh uang atau hal-hal yang diberikan oleh seseorang yang meminta bantuan dengan Aries. Karena ini terkait tentang tuntutan batinnya. Satu sisi Aries mungkin tidak mengharapkan ini, Castle, tetapi ini yang datang. Dan dengan ini Aries akan merasa berhutang budi, harus membantu. Karena ini orang sudah memberikan banyak hal kepada Aries. Aries juga akan meminati pelajaran rahasia atau kitab-kitab ya, atau sesuatu yang berasal dari leluhur atau keagamaan. Oke, saya lihat lebih lanjut. Aries, transit Neptunus, 14 tahun ke depan. Concealment, containment, fulfillment. Ini sama dengan vessel, cawan, piala. Di sini sepertinya Aries harus waspada terhadap musuh terselubung. Dan musuh terselubung ini bisa saja manusia, tetapi menggunakan shadow ya untuk mengganggu Aries. Tetapi Aries juga memiliki pelindung. Oke. Jadi tidak mudah juga, hanya saja Aries hindari kesombongan, hindari sifat tinggi hati. Ya tetap saja bagaimanapun kamu merendahkan diri, orang yang gak suka akan semakin membuat kamu rendah. Di sini concealment, nah ini dia pembelajaran, ya kamu dimatangkan dari sisi spiritualitas. Dan kamu juga harus membebaskan hal-hal yang kamu harapkan di dalam batin kamu. Misalnya cinta, atau kasih sayang yang ingin kamu sampaikan atau ingin kamu berikan, ini harus dilepaskan karena 14 tahun ke depan kamu harus lebih ke arah spiritualitas. Dan kamu juga akan diarahkan ke sana. Jadi kalaupun kamu menolak misi jiwa atau takdir ini, Aries, akan banyak hal-hal yang membuat perasaan batin kamu risau dan resah nantinya. Aries, transit Neptunus 14 tahun ke depan. Ya, benar kan? Well of Fortune dan The High Priestess. Wow. Oke. The Star. The Empress. Wow. Oke, Queen of Swords, The Emperor, The High Priestess, The Empress. Wow. The Empress dan The Emperor dan Wheel of Fortune. Aries, dalam 1 tahun ke depan, kamu akan bertemu dengan twin flame kamu atau seseorang yang memiliki koneksi cukup kuat dari past life, dan ini ada kaitannya dengan misi atau tugas spiritual kamu selama 14 tahun ke depan. Ya, kamu The Empress, dia The Emperor, atau sebaliknya, kamu The Emperor, dia The Empress ya. Dan ini ada takdir yang harus kamu jalani dengan Wheel of Fortune ya, takdir sudah berputar. Ada The High Priestess dan Queen of Swords ya.
Saya merasakan di sini kamu akan terkait dengan seseorang yang memiliki pasangan. Oke. Tetapi tugas kamu bukan harus hidup bersamanya. Tugas kamu di sini adalah komunikasi dan hal-hal yang terkait dengan informasi. Dan di sini ada The High Priestess, ya intuisi, kebatinan kamu semakin bertambah. Bakat spiritualitas, bakat paranormal, supranatural kamu akan bangkit dengan sendirinya tanpa kamu sadari. Dan ini dimulai sejak tanggal 20 April, sejak transit Neptunus. Disarankan untuk kamu lebih sering berpuasa selama 1 tahun ke depan. Selain bulan Ramadan ya, kamu juga harus sering berpuasa setelah itu dan lebih banyak meditasi ya, atau semedi ya, atau melakukan hal-hal yang terkait dengan keheningan, agar kamu bisa termurnikan. Mungkin 1 tahun sebelumnya, sejak 2021 sebelum transit Neptunus ini, kamu sudah dibersihkan, di cleansing. Kalaupun kamu menjalani hubungan toksik dengan seseorang, kamu akan dilepaskan secara paksa oleh universe. Orang itu akan menjauh atau kamu akan menjauh bagaimanapun caranya. Semesta tidak peduli apakah sakit atau tidak rasanya, tetapi kamu akan dipisahkan dari mereka. Dan kemudian kamu di cleansing ya, dengan fulfillment ya, kamu seakan dikosongkan, ini isi cawan dikosongkan, dan sekarang sudah kosong ya, akan diisi dengan energi yang baru, yaitu energi spiritualitas, energi keyakinan, supranatural, bakat mistik. Kamu akan bangkit di sini. Tetap waspada terhadap musuh yang tidak terlihat, yaitu shadow ya. Sekali lagi saya katakan, bisa saja ini manusia, tetapi menggunakan shadow, menggunakan hal-hal yang gaib untuk mengganggu kamu, menyerang kamu. Tetapi walaupun kamu di sini sudah memiliki pelindung dan ada yang baru yang akan datang kepada kamu untuk mendampingi kamu, sebagaimana itu adalah tugasnya, kamu akan bertemu dengan dia dalam bisa saja di transit Neptunus 1 tahun ke depan, sejak 20 April 2022 sampai 20 April 2023. Ini adalah transisinya ya, masa jembatan kamu bertemu dengan shadow kamu ya. Dan shadow juga adalah energi dari Neptunus, bayangan atau duplikat ya. Oke. Mungkin kamu akan sering menghadapi nantinya seseorang yang mirip banget dengan kamu, tetapi mirip banget ini bukan terkait tentang manusia ya. Ada double ganger yang mungkin akan mengganggu kamu nantinya, yang akan menyebar isu tentang keburukan kamu, bisa saja tidak di alam manusia tetapi di alam sana. Jadi masalah itu nantinya sering terjadi di dalam spiritualitas dan juga perjalanan kamu dalam membawa misi jiwa di transit Neptunus ini, dan juga menetapnya Neptunus nanti di Pisces ya. Oke. Kamu akan bertemu dengan guru atau pembimbing kamu yang juga memiliki tingkat spiritualitas cukup tinggi. Ya, kamu harus terhubung dengan higher self kamu, kekuatan yang lebih tinggi di dalam diri kamu. Dan kamu harus terhubung dengan semua aspek kehidupan. Oke. Maksudnya di sini adalah karir kamu tetap jalani, pekerjaan atau bisnis tetap kamu jalani, tapi kamu harus juga membantu manusia yang membutuhkan keahlian kamu. Kemudian harus juga melakukan beberapa perjalanan-perjalanan spiritual ya. Harus juga membaca kitab-kitab yang kamu yakini sebagai bagian dari keyakinan kamu. Kemudian kamu juga harus tetap mencari informasi, menggali ilmu dari alam semesta, universe ya. Mempelajari hal-hal yang memang harus kamu pelajari untuk 14 tahun ke depan sebagaimana tugas kamu. Oke, Aries. Di sini ada The Star. Pada intinya adalah kamu menuju pembayaran janji yang sudah kamu tetapkan di past life, kehidupan kamu di masa lalu ya, dalam 165 tahun yang lalu. Maaf teman-teman, tadi ada gangguan dan tongsisnya jatuh, jadi agak bergeser ya. Oke. Dalam 1 tahun ke depan juga Aries akan bertemu dengan pasangan jodoh sejati di Empress, the Emperor. Oke. Yang di past life 165 tahun yang lalu, kamu adalah pasangan, soulmate atau twin flame. Kalian bertemu saat ini memang sudah ditakdirkan, bagian dari takdir yang tidak bisa kamu tolak. Dalam 1 tahun ke depan, The Bridge, disinilah periodenya kamu bertemu The Empress dan The Emperor dengan twin flame atau soulmate-nya kamu, seseorang yang akan bersama dengan kamu dan jodoh sejatinya kamu. Beberapa dari Aries akan merasa dalam tekanan batin nantinya karena ada hal-hal yang
Aries berikan dengan ketulusan, dengan benar-benar ikhlas, dan seseorang itu membuat Aries tertekan dengan tuntutan-tuntutannya atau ingin mengendalikan Aries. Sehingga nantinya Aries akan sering bersedih ya, memiliki pasangan atau memiliki seseorang tetapi seperti merasa tidak memiliki siapa-siapa. Dan ada the castle ya. Jadi seseorang itu yang saya katakan bisa saja ini pasangan nantinya, ya, anak, orang tua, teman, sahabat, atau seseorang yang memang itu adalah bagian dari pembayaran karma Aries juga. Jadi ya Aries juga harus bisa menyikapinya dengan bijaksana. Ya, Aries tidak perlu risau terkait dengan keuangan karena di sini Aries akan mendapatkan kestabilan finansial, kecukupan dari apa yang Aries inginkan Aries akan dapatkan. Aries akan populer, banyak yang akan ingin berteman atau ingin berkenalan atau sekedar ingin meminta bantuan dengan Aries. The High Priestess ini tentang ketegasan tetapi juga kepasrahan dan melepaskan semuanya jalan hidup dengan ketentuan dari Yang Maha Pencipta. Oke. Ada pernikahan ya di 1 tahun ke depan, dan dalam 1 tahun ke depan jika memang ada pernikahan maka dia akan menjadi teman hidup Aries selama 14 tahun ke depan. Setelah itu belum tahu ya bagaimana, apakah masih tetap panjang, tetapi memang ada karma yang harus dijalani dalam 14 tahun untuk bertemu, untuk bersama menjalani misi spiritual Aries dalam kehidupan ini. Dan orang yang bersama Aries, orang-orang yang dipertemukan dengan Aries selama 1 tahun ke depan, ini akan bersama dengan Aries selama 14 tahun ke depan. Oke. Tetapi orang-orang yang bersama dengan Aries di masa sebelumnya bisa saja terpisahkan dengan Aries atau tetap berada dalam lingkup Aries, namun memberikan Aries tekanan batin karena ada rasa ketulusan yang impulsif sangat Aries berikan kepada orang yang dia sayangi, tetapi mungkin orang itu tidak ingin sikap impulsif Aries. Sehingga Aries harus bisa mengendalikan impulsif dan kekhawatiran terlalu berlebihannya terhadap orang-orang yang disayangi. Karena apabila Aries menggenggam orang-orang yang disayangi terlalu kuat, itu orang akan nyesek ya. Kalau juga longgar, itu orang akan lepas. Jadi Aries harus bijaklah dalam bersikap dengan orang-orang yang disayangi Aries. Karena ketika orang-orang yang disayangi Aries lepas, maka Aries akan merasa seperti yatim piatu. Tidak punya siapa-siapa dalam kehidupan. Oke, ini ada Queen of Swords ya, dan The Empress. Aries akan belajar dengan cepat, dengan mudah ya, karena ini juga adalah energi dari Neptunus yang memberikan energi konsentrasi ya. Sebagian Aries akan mampu dengan cepat mempelajari ilmu magic seperti sulap atau trik-trik yang terkait dengan illusion ya. Apapun yang Aries inginkan, hal-hal dari duniawi, ini akan bisa Aries dapatkan dengan adanya castle. Oke. Aries juga akan belajar ilmu pengetahuan umum dan akan lulus dengan nilai yang baik, tepat waktu, tetapi Aries harus bisa membagi waktu antara konsentrasi spiritualitasnya dan konsentrasi penyelesaian pendidikannya. Mungkin nantinya Aries memiliki profesi tetapi tidak akan fokus ke sana. Karena batin Aries terus menarik ke arah spiritualitas. Akan ada orang-orang yang terus datang kepada Aries meminta bantuan atau meminta petunjuk dan bimbingan ya. Oke Aries, saya pikir cukup sampai di sini. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Ini tidak akan cocok untuk semua Aries. Perlu untuk dibaca lebih dalam melalui chart kamu. Namun sedikit banyaknya Aries Ascendant, Moon atau Sun akan merasakan paling enggak 10%-nya situasi ini ya. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Thank you for watching. Sehat selalu ya teman-teman. Bye.